Bunda Najwa kakak ini. Nggak pernah ketinggalan pelajaran, kemudian untuk tahfiz maupun untuk tahsinnya alhamdulillah baik ya. Bisa mengikuti gitu. Nggak pernah ketinggalan. Dan ketika Umi jilid 3 waktu itu mungkin sempat pernah tertukar ya untuk panjang pendeknya. Ketika saya suruh ulang alhamdulillah bisa. Kakak bisa memperbaiki sendiri gitu. Maksudnya kakak itu sudah ngeh gitu ketika ada salah dan saya suruh ulang berarti ada yang salah dan dia tahu harus yang mana yang harus diperbaiki. Itu alhamdulillah ada di kakak Najwa gitu. Untuk tahsinnya ya di Umi jilid 3 baik. Ketika sudah naik ke Umi jilid 4 juga alhamdulillah nggak ada kendala ya selama ini. Terakhir kemarin pembelajaran sampai halaman 31 ya kakak Najwa hari Kamis. Alhamdulillah intinya sih sering apa ya, sering diulang-ulang aja kak ya, baik untuk hafalannya maupun untuk belajar buku uminya ya. Jadi dengarkan juga, jadi pembelajarannya via audio visual ya. Dengarkan rekamannya Ustadz yang ada di YouTube atau yang Ustadz kirim voice note, didengarkan biar dari segi makhorijul hurufnya, pengucapan setiap hurufnya bisa mengikuti ya dengan baik. Kemudian untuk pembelajaran buku uminya juga lebih teratur lagi ya. Kalau secara audiovisual insya Allah ketika sudah mencapai halaman tinggi pun halaman-halaman yang sebelumnya, materi-materi sebelumnya kan akan ngikut ya. Misalkan yang ditekan itu huruf apa kalau di Umi jilid 4, yang ditekan huruf ain misalkan, huruf sin, misalkan huruf mim. Nanti ketika menemukan potongan-potongan ayat di halaman yang lain, di Umi jilid 4 halaman yang lain insya Allah bisa ngikutin gitu. Karena kan memang runut ya. Untuk materinya Umi jilid 4 itu runut ya. Memang secara garis besar huruf-huruf yang ditekan membacanya, yang disukun itu harus tekan bacanya gitu. Alif lam sukun, mim sukun, ain sukun, hamzah sukun ya. Kakak itu perlu dikuasai semua ya. Karena memang kalau untuk Umi jilid 3 kemarin lebih banyak porsinya untuk materi mat ya, panjang pendek itu harus menguasai. Alhamdulillah sudah menguasai, sekarang beralih ke penekanan di huruf-huruf makhorijul hurufnya seperti itu. Alhamdulillah untuk akhlaknya baik, kakak Najwa semangatnya juga bagus ya. Selama ikut pembelajaran Al-Qur'an semangatnya bagus dan sejauh ini nggak ada kendala Bunda Najwa. Baik-baik aja kakak ya. Iya. Ustaz, boleh nanya satu lagi? Ya boleh. Kalau di Citra Zahra itu kalau udah selesai juz 30 itu ke juz 29 apa ke juz 1 ya? Ke juz 29 dulu. Juz 29 baru juz 1 seperti itu. Terus juz 29-nya itu dari belakang apa dari depan? Dari Al-Mursalat biasanya, dari belakang. Dari belakang berarti ya? Dari belakang. Surah Al-Mursalat. Itu. Ada lagi nggak kak? Ada yang ditanyain nggak? Ada lagi nggak? Mau ngomong apa Najwa? Ayo Najwa mau tanya apa? Biasanya kalau hari Rabu tuh pakai pramuka lengkap ya, pakai baret gitu. Keren. Backgroundnya tuh background khas ya. Kakak Najwa. Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Ada lagi nggak? Oh nggak ada. Ya udah, terima kasih Ustadz ininya. Ya, Bunda Najwa. Terima kasih juga bimbingannya di rumah ya, pendampingannya di rumah. Insya Allah setiap hurufnya jadi kebaikan ya untuk kita semua. Kan ya Ustadz, satu huruf 10 kebaikan ya Ustadz ya? Iya betul, insya Allah 10 kebaikan. Iya deh Ustadz, terima kasih. Jazakallah khairan Ustadz. Iya. Ya, ditutup ya Ustadz ya. Ya. Assalamualaikum. Maaf tadi masih ada panggilan dari orang tua yang lain, Bunda Maher. Iya. Iya. Ya, bagaimana Ayah Bunda Maher, sehat semua? Lo Maher, kira-kira gimana ya Ustadz pencapaiannya kalau dihitung dari kelas 2? Maksudnya untuk anak kelas 2 gitu. Untuk Kakak Maher ya? Ya. Baik, izin menjelaskan ya. Alhamdulillah
Untuk perkembangan anak-anak kelas 2 di halakoh saya ya, khususnya Kakak Maher, alhamdulillah cukup baik gitu. Jadi tracknya itu cukup bagus ya. Dari awal pertemuan di halakoh saya bulan Juli ya, bulan Juli setelah orientasi kan pembelajaran ya. Perdana itu tahsinnya, kemudian untuk tahfiznya alhamdulillah Kakak Maher nggak menemui kendala apapun gitu. Kakak bisa mengikuti dengan baik ya, nggak pernah ketinggalan pelajaran gitu. Kemudian untuk tahsinnya meskipun ketika giliran Kakak baca itu sempat ada bacaan-bacaan tertentu ya yang waktu itu sempat kesulitan. Mungkin waktu didampingi oleh Bunda atau Ayah Maher ya waktu itu. Nah, sempat ada Iya. kesulitan. Jadi sudah saya perbaiki. Kakak bacanya seperti ini. Saya contohkan tapi sempat ada apa miss di situ di ayat tersebut gitu. Saya lupa itu masih juz 3 kalau nggak salah ya. Juz 3 ya, mungkin juz 3 ya. Itu sempat ada ayat yang agak kesulitan, tetapi setelah beberapa kali saya ingatkan, Kakak seperti bacanya alhamdulillah bisa. Itu yang pertama, kemudian ketika pernah ada panjang pendek ya, ketika tadarus tuh panjang pendek yang sempat tertukar, kemudian saya suruh ulang alhamdulillah Kakak ngeh gitu. Oh, berarti ketika diulang alhamdulillah sudah betul. Sekali ulang ya. Gitu alhamdulillah. Untuk tahsinnya sih nggak ada masalah sejauh ini bisa ngikuti. Bacaannya pun tartil, semakin kesini semakin baik alhamdulillah di juz 5 ya. Sudah masuk juz 5 Kakak sampai akhirnya naik ke Gorib ya. Naik ke jilid berikutnya, jilid Gorib. Iya. Itu alhamdulillah mudah-mudahan nanti di Gorib bisa stabil ya. Karena di Gorib itu yang saya jelaskan ke Bunda Maher ketika ketemu di sekolah, itu memang banyak hafalan ayah Bunda Maher. Nanti di Gorib itu Kakak bakal banyak menghafal materi-materinya, komentarnya, dan itu harus dikuasai semua. Termasuk untuk ayat-ayat contoh potongan ayat Gorib atau muskilatnya itu juga dilancarkan aja, nggak perlu dihafal ayatnya, tetapi contoh-contoh ayat yang di bawahnya itu cukup dilancarkan saja bacanya. Karena nanti ketika tes Gorib itu disuruh baca ayatnya, kemudian disuruh ustadz pengujinya untuk memberikan komentar. Ini materinya apa, mengidentifikasi materinya apa, kemudian komentarnya seperti apa itu. Itu Gorib ya. Alhamdulillah sejauh itu perkembangannya Kakak bagus. Untuk untuk kemampuan Al-Qur'an di kelas 2 itu sudah sangat baik ya Bunda Maher. Karena kelas 2 kan harusnya kan Umi jilid 4 ya. Umi jilid 4, Umi jilid 5 itu kelas 2. Tetapi ini sudah melampaui batas, sudah lebih tinggi gitu untuk tingkatan yang dicapai Kakak gitu. Karena kan kalau satu tahun katakanlah semester 1 jilid tuntas, semester 2 jilid 2 ya. Kemudian naik kelas 2 itu jilid 3 dan 4. Jadi secara umum itu kalau kelas 2 itu memang waktunya jilid 4 seperti itu. Tetapi kalau sudah sampai Al-Qur'an, sampai ke Gorib itu Masya Allah luar biasa. Jadi perlu ditingkatkan terus, pertahankan terus yang baik-baik. Kemudian jangan lupa murojaah ya, karena murojaah ini menjadi faktor yang paling penting bagi penghafal Al-Qur'an siapapun ya, baik anak-anak maupun dewasa itu tetap agar hafalannya terjaga, tetap ulang-ulang terus ketika sholat ya, baca surat-suratnya, kalau bisa dibikin jadwal. Misalkan sholat maghrib, sholat-sholat yang jahar, atau sholat duha yang mungkin boleh sholat sunnah disuarakan, dibikin jadwal. Kakak hari ini sholat duha baca surah, rakaat pertama surah ad-duha, rakaat kedua surah al-insyirah misalkan. Besoknya ketika sholat sunnah lagi di jadwal lagi misalkan rakaat pertama surah ini, rakaat kedua surah ini gitu. Kalau sholat di masjid kan nggak bisa ya karena kan jamaah. Kalau sholat yang sunnah sifatnya di rumah, dikerjakan di rumah, bisa dibuatkan jadwal seperti itu gitu. Itu insya Allah akan salah satu tips untuk menjaga hafalan agar tetap kuat gitu insya Allah. Ada lagi ayah Bunda Maher? Bunda Khanza nelpon ya. Mau nanya ini aja Ya, boleh. Nanti habis ini Gorib terus tajwid atau tajwid. Setelah Gorib tuntas nanti akan naik ke tajwid sampai tajwid tertingginya untuk tartil ya, tartil uminya sampai tajwid. Tapi kalau untuk hafalan lanjut terus sampai selesai juz 30, juz 29, juz 1 kalau di Citras. Untuk tahfiznya ya, tapi kalau untuk tahsin untuk tahsinnya itu sampai tertingginya sampai tajwid, setelah itu bisa ikut pramunakosyah, munakosyah gitu. Yang waktu pertama orang tua hebat pernah dijelaskan ya, di levelnya ada pramunakosyah, ada program munakosyah. Nah itulah setelah tuntas tajwid gitu.
Iya, Ustaz. Ya udah. Mm-mm. Berarti insya Allah mudah-mudahan akhir tahun biasanya ya Ustaz ya munakosyahnya ya. Kalau munakosyah sih alhamdulillah setiap semester ada. Semester ini nanti ada November, Oh, Desember insya Allah. Tapi kalau untuk mengejar ke sana sih mungkin nggak keburu sih ya kayaknya. Karena kan ini Gori baru mulai Oktober ya. Bisa keburu antara bisa atau enggak gitu. Nanti tergantung kecepatan anak-anak hafalannya seperti apa gitu. Mm-mm. Itu. Nanti kalau nggak keburu semester 1 ya semester 2 mudah-mudahan bisa ikut munakosyah ya. iya. Insya Yang Allah. penting ini aja Ustaz, anaknya semangat. Kalau dipaksa juga agak kasihan sih Ustaz. Soalnya harus ngejar-ngejar banget gitu. Ya, betul. Untuk tahfiznya memang Ya. saya longgarkan anak-anak ya. Nah, pernah saya jelaskan ke anak-anak kalau untuk tahfiz kan one day one ayat ya. Sesuai mungkin weekly ya, sesuai di weekly. Tetapi kalau kakak kan pasti punya kemampuan lebih dari itu dan itu boleh ditingkatkan aja hafalannya. Kalau udah selesai hafalan al-alaqnya mungkin bisa lanjut terus ya. Kalau di halakoh memang ikutin dulu yang di halakoh, tapi kalau untuk kakak sudah di rumah nih, misalkan sudah hafal surah Al-Lail, lanjutkan terus Asy-Syams, Al-Balad, Al-Fajr, seterusnya, dilanjutkan aja terus gitu. Nanti kalau di rumah Al-Fajr sih Ustaz. Al-Fajr ya, ya nggak apa-apa. Iya Ustaz. Makasih banyak Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam ayah Bunda Maher. Ya, assalamualaikum Bunda Maira. Maaf tadi pas nelpon berkali-kali tuh belum selesai. Apa orang tua murid yang sebelumnya masih tanya gitu dan saya nggak bisa cut ya. Ya, gimana Bunda Maira? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Saya mau ikutan masuk, tapi nggak ada pilihannya ya Ustadz ya. Oh, itu pakai laptop ya? Ini pakai laptop ya, Bunda Maira? Ya, kalau laptop nggak bisa ya Ustadz ya. Iya. Boleh saya tutup dulu Ustadz biar saya pakai handphone aja. Oh gitu, boleh boleh. Saya tutup ya. Ustadz Manhaj sayang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa. Sebentar. Ya, bagaimana kabarnya Bunda Maira, Kakak Maira, keluarga? Sehat semua ya, insya Allah ya. Alhamdulillah Ustadz, sehat insya Allah. Ustadz gimana? Alhamdulillah sehat selalu, insya Allah. Ya, ada yang bisa saya bantu jelaskan atau ada yang pertanyaan yang mau ditanyakan Bunda Maira terkait kakak mungkin? Belum sih Ustadz. Oh, belum ada. Masih yang iya. Udah masuk belum ya Ustadz suami saya? Belum ya? Belum. Oh, yang mau konsultasi ayahnya ya? Atau dua-duanya? Ayah iya. Bunda. Oh, ini udah masuk. Oh, sudah masuk. masuk. Mau tahu perkembangannya Maira aja, ya, Ustadz. Baik, boleh. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Ayah Maira. Bagaimana kabarnya Ayah Maira? Ustadz. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi di rumah atau di kantor ini sekarang? Di kantor saya. Oh, di kantor WFO ya? Baik. Iya.
Sehat-sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat juga. Kabarnya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Terima kasih Ustaz. Ya gimana? Ada yang bisa saya bantu jelaskan terkait kakak perkembangannya, atau ada yang mau ditanyakan mungkin ya Ayah Bunda Maira? Dengan senang hati insya Allah bisa dijawab. Baik Ustadz, kami mau tahu perkembangannya dulu Ustadz. Dari saya mulai ya. Ya bismillah. Baik Ustadz. Ya, untuk perkembangan kakak Maira sejauh ini ya Bunda, dari awal halakoh dengan saya bulan Juli ya, kita mulai Umi jilid 3 halaman 1 ya, sampai sekarang terakhir kemarin Umi jilid 4 halaman 31 ya. Nah, alhamdulillah perkembangannya cukup baik kakak Maira ini. Cukup bagus ya. Untuk tahsinnya alhamdulillah baik, meskipun mungkin yang menjadi catatan yang pertama dari segi bacaannya mungkin kurang cepat ya, tempo bacanya kurang cepat kakak ini. Jadi masih cenderung lambat gitu. Meskipun di halaman-halaman tertentu bisa baca cepat kakak Maira, tapi untuk beberapa halaman itu secara umum kadang cenderung masih lambat bacanya. Ini terkait dengan kelancaran ya, terkait dengan tartil atau kelancaran bacaan kakak itu. Jadi catatannya di tempo bacaannya agar ditingkatkan lagi, baik ketika Umi jilid 3 maupun ketika jilid 4 ya. Dan untuk catatan lagi di angka, menyebutkan angka-angka itu Bunda Maira, kakak masih agak lambat juga di angka ya, angka ratusan. Angka ratusan misalkan 152 atau setelah angka ratusan puluhan satuan itu kadang-kadang masih agak kebalik harus mulai dari mana, sebelah kanan atau sebelah kiri gitu. Itu kakak. Tapi untuk ketika materi-materi yang baru alhamdulillah bisa mengikuti itu ya. Terus untuk Umi jilid 4 ini kan lebih banyak materi yang ditekan huruf-huruf, makhraj hurufnya untuk dibaca ya. Makhrajul hurufnya ada penekanan khusus di huruf-huruf yang disukun dibacanya harus ditekan gitu. Itu di Umi jilid 4. Kalau mungkin di Umi jilid 3 itu memang materi secara garis besar itu di panjang pendek. Itu harus menguasai betul ya. Panjang pendek ini sangat dasar ya. Sangat dasar. Ketika nanti akan sampai kepada Al-Quran itu juga nggak boleh lepas, panjang pendeknya nggak boleh ada yang ketukar itu. Jadi penguatan di Umi jilid 3 kemudian di Umi jilid 4 ini harus benar-benar dijaga gitu. Salah satunya saran dari saya untuk kakak Maira harus sering-sering dengarkan audio ya, atau rekaman dari saya boleh, atau dari yang ada di YouTube boleh. Itu untuk tahsinnya ya. Untuk tahfiznya juga untuk surah-surah tertentu bisa ngikutin, tapi kadang-kadang hilang fokus kakak Mairanya. Kadang hilang fokus ketika hafalan. Nah, ketika PTS ya, ketika PTS itu sempat turun tuh di surah An-Nas atau Al-Falaq tuh sempat lupa gitu, benar-benar lupa gitu ya. Nah, kakak harusnya kan surah An-Nas Al-Falaq kan dikuasai sekali oleh anak-anak, tapi ketika saya suruh ulang, saya kasih kesempatan lagi, benar-benar ngeblank gitu. Tiba-tiba itu kakak kadang ngeblank begitu kalau untuk hafalan. Tapi itu insya Allah masih bisa diperbaiki lagi dengan cara murojaah. Nggak apa-apa lah untuk PTS kemarin mungkin ada satu nilai di satu surah yang agak rendah, tapi nggak jadi masalah insya Allah. Kedepannya harapannya bisa lebih dijaga ya dengan cara murojaah rutin. Kalau bisa Bunda Maira, Ayah Maira buatkan jadwal ya, jadwal rutin untuk murojaah. Ya nggak lama-lama lah, paling sebentar 5 menit, kalau bisa 5 menit. Itu didampingi dulu, awal-awal didampingi. Kakak hari ini habis sholat maghrib kakak jadwalnya murojaah surat ini. Itu harus ya digituin. Surat ini jadi ditunggu dulu sampai benar-benar diulang-ulang 3 kali di satu surah yang sama. Kalau sudah mantap, oke, sekarang ditutup juz amma atau Al-Qur'annya, setoran ke ayah atau ke bunda gitu. Itu jadwal yang memang harus rutin. Termasuk hari libur ya, hari libur dalam sepekan ya bolehlah libur 1 kali. Tapi kalau untuk murojaah tetap. Oke, Ustaz. Paling itu saja catatannya Bunda Maira yang perlu saya sampaikan. Baik. Terima kasih banyak Ustaz. Ya. Ini sudah ada nelpon lagi dari orang tua yang lain.
sejauh ini kan berarti Maira sebenarnya bisa mengikuti, tapi memang kadang hilang fokus. Itu sih semua yang tadi Ustadz info ke kami, memang saya rasakan juga. Saya sempat terpukulnya itu adalah waktu Al-Falaq itu sih Ustadz. Saya sampai kaget lah. Wah, teteh bener-bener nggak hafal gitu. Saya kaget sekali, padahal setiap malam itu kan kami baca sebelum tidur tuh biasa dengan ayat kursi gitu ya Ustadz. Itu benar-benar saya sampai yang ini ada yang salah apa ya gitu. Dia setelah itu jadi benar-benar panik dan sampai malam dicoba itu jadi cuma ingat sedikit-sedikit Ustadz, nggak tahu kenapa dia kaget apa gimana, saya juga bingung. Padahal kan di halako juga baca juga ya bareng-bareng ya. Terus apa grogi? Kalau grogi sih enggak ya Bunda Maira. Itu dia yang fokus itu kayaknya. Kayaknya lebih kehilang fokus deh. Karena kan saya kan kalau lagi ujian gitu nggak bisa bantu ya. Kakak nggak boleh bantu gitu kitanya sebagai pengajar kan nggak boleh ya ketika PTS. Tapi kalau untuk harian, hafalan harian sih saya bantu-bantu lah dikit. Tapi kalau sudah penilaian itu memang pure, benar anak-anak pure, murni anak-anak yang harus bisa gitu. Betul. Paling itu saja Bunda Maira, Ayah Maira. Ya memang harus dibimbing terus ya, masih perlu bimbingan terus, pendampingan terus untuk kelas 1 ini terutama ya, karena masih usia sangat dini sebenarnya. Dan kalau misalkan kontrol dari kitanya bagus, dari ustadznya, dari orang tuanya bagus, insya Allah dan akan terjaga insya Allah yang lain-lain, hafalannya juga, kemudian untuk tahsinnya juga. Dengan cara jadwalnya itu ya, dibuatkan jadwal kalau bisa. Nah, ternyata ada kakak Maira ya di samping. Ya gitu ya kakak Maira. Dia semangat sebenarnya Bunda Maira, anaknya tuh semangat. Anaknya bisa mengikuti, tapi ya itu kadang-kadang di satu titik tertentu memang kadang fokusnya hilang gitu. Baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz masukan-masukannya dan catatan-catatannya juga. Ya. Terima kasih Ustadz, semoga sehat selalu Ustadz. Ya semoga ayah bundanya juga sehat selalu ya, dimudahkan terus ya. Amin. Saya ini ada yang mau. Terima kasih banyak Ustadz. Ya baik. Ada yang mau lanjut lagi? Lanjut telepon lagi orang tua yang lain? Enggak sih. Baik Ustadz. Ya. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda Dezel. Assalamualaikum Ustadz Mahan. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Bunda Dezel? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah baik ya. Sehat semua ya sekeluarga insya Allah. Alhamdulillah sehat Ustadz. Sehat Ustadz. Ya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Bunda Dezel? Ada yang bisa saya jelaskan atau ada yang mungkin mau ditanyakan terkait kakak ya terutama khususnya pembelajaran Al-Qur'annya? Boleh Ustadz. Kalau untuk Dezel, untuk koreksinya di bagian mana Ustadz? Untuk kakak Dezel ya, selama ini perkembangan kakak sih alhamdulillah dari awal ya, bulan Juli itu pembelajar Quran sama saya sampai ini ya terakhir kemarin Kamis, alhamdulillah sih nggak ada kendala ya kakak, hampir nggak ada kendala. Untuk tahsinnya baik, bagus. Tartil bacanya tartil meskipun sempat waktu di pertemuan keberapa itu ya, sempat ada ayat yang agak sedikit kesulitan kakak Dezel di juz 3 kalau nggak salah, kan sekarang sudah juz 5 ya, juz 3 atau juz 4 gitu ya, sempat ada ayat tertentu yang kakak agak perlu diulang-ulang waktu itu, coba kakak ulang lagi gitu. Sempat ada tapi nggak sering. Halo kakak Dezel. Sini dong sama mama kamu ngobrol. Nah gitu kakak Dezel sih alhamdulillah baik. Bunda Dezel untuk tahsinnya nggak ada kendala, bisa mengikuti dan tartil alhamdulillah bacanya semakin kesini semakin bagus. Kemudian untuk hafalannya pun juga nggak pernah ketinggalan sih kakak, selalu bisa hafalannya gitu.
Terus untuk fokus, Alhamdulillah, tapi Ustadz minta tolong diingatkan Dezel kalau itu kadang suka konsentrasinya suka lost gitu Ustadz. Jadi kalau misalnya Ustadz kan kadang suka giliran temannya misalnya ayat 10, terus misalnya siapa lagi 11, terus tiba-tiba Dezel baca. Kadang suka ayat berapa ya Ustadz? Suka saya dengar dari luar gitu ya Ustadz ya. Itu. Ya fokusnya aja catatannya Bunda Dezel. Kalau dari segi bacaan sih nggak ada masalah, untuk hafalan nggak ada masalah. Paling itu fokusnya ya. Karena kan saya kan sistem estafet sambung ayat ya. Dan itu memang kadang-kadang tuh kakak ngelihat ke layar, entah mungkin fokus ke yang lain atau ke zoom aja gitu. Mungkin perlu ditanya ke kakak ya. Karena kan kadang-kadang ada anak yang kadang-kadang kan iya tuh Ustaz. Tapi saya nggak bisa ngomel tuh ya. Kalau Ustadznya kalem nggak bisa ngomel. Iya kadang-kadang mungkin sempet kalau misalkan bundanya atau siapa gitu di belakangnya Dezel gitu kan, atau masuk kamar kakak buka yang lain selain Zoom, mungkin bisa langsung diingatkan gitu, atau lapor ke saya gitu Bunda Dezel. Karena saya kan nggak bisa langsung ini ya. Tapi kadang-kadang kalau fokusnya kan ada anak-anak kalau kadang kok senyum-senyum sendiri ya gitu, oh berarti ada yang dia baca yang lain nih gitu. Kan nggak ada yang lucu gitu kan, ibaratnya kalau saya ngelucu kan ya pas ada waktunya gitu, tapi pas kalau sudah baca Quran serius semua gitu. Dan kalau misalnya ada yang kok fokusnya kok kayak buka yang lain ya selain Zoom gitu, itu mungkin perlu lebih ini ya, mungkin sesekali gitu kalau ditengok gitu. Berarti boleh ya Ustadz, misalnya pas saya lagi masuk ke kamarnya gitu, saya nemuin Dezel lagi buka, terus saya bilang ke Ustadz, nggak apa-apa ya Ustadz? Ya, saya WhatsApp boleh Ustadz ya. boleh. Jadi nanti saya backup ketika pertemuan berikutnya. Saya akan ingatkan langsung, tegur kakak gitu misal. Baik Ustadz. Tapi untuk pelajarannya Dezel bisa mengikuti ya untuk tahsin dan tahfiznya. Alhamdulillah nggak ada masalah, tinggal fokusnya aja perlu tingkatkan ya, konsentrasinya. Ketika sudah kelompoknya Dezel yang baca, karena kan ada yang juz 5, juz 4 ya, juz 2 ya, teman-temannya yang lain sebagian. Nah, itu memang ketika sudah kelompoknya kakak, usahakan fokus. Dan sesudahnya kelompoknya Dezel baca, saya biasanya ingatkan, kakak kalau udah selesai baca, maupun yang belum ya, maupun ketika belum gilirannya itu, usahakan lancarkan dulu bacaannya untuk hari ini, hari tersebut, kemudian sama kakak bisa nandain wakaf ibtidak di halaman-halaman berikutnya. Jadi nggak diem aja, nggak bengong atau nggak mainan apa gitu ya. Jadi tetap bermanfaat waktunya sih gitu. Saya biasanya ingatkan anak-anak gitu. Iya Ustaz, soalnya untuk Dezel kan biasanya di rumah itu latihannya sama ayahnya, sama papinya. Jadi Dezel juga suka ngajarin saya Ustaz. Kan saya di halaqah OTM masih yang 6. Jadi Jadi Dezel yang ngajarin. Jadi apalagi udah borip sekarang ya Dezel. Harus balapan nih sama bundanya ya. Ya Dezel ya. Oke. Oke. Oke katanya. Iya Ustaz. Iya. Iya baik Ustaz. Alhamdulillah. Paling itu aja Bunda Dezel, apa fokusnya mungkin betul sih yang dibilang Bunda Dezel ya. Ya, ada yang telepon lagi Bunda Dezel. Ada yang video call lagi nih. Assalamualaikum Bunda Dezel. Ya, assalamualaikum Bunda Gendis. Afwan, molor ya. Tadi pas saya bilang sekarang bisa, ada nelpon lagi pas memang jadwalnya gitu. Ya, iya nggak apa-apa. Oke, gimana Bunda Gendis kabarnya? Sekeluarga sehat semua ya? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah Ustaz. Iya, Ustaz gimana Ustaz? Alhamdulillah juga baik, khair, sehat insya Allah. Seger banget nih kayaknya Bunda Gendis. Ini jam ngantuk Ustaz. Oh jam ngantuk ya, tapi malah seger kayaknya kelihatannya. Bisa aja Ustaz. Ya. Gimana Ustaz Gendis Ustaz? Ya, untuk perkembangannya ya Kakak Gendis, untuk sejauh ini sih alhamdulillah sekali Bunda Gendis, kakak tuh bisa mengikuti dengan baik ya. Untuk dari awal halaqah sama saya kan, saya baru benar-benar megang tuh pas kelas 3 ini ya Gendis tuh. Itu alhamdulillah sih tahsinnya, terutama tahsinnya saya perhatikan cukup bagus gitu.
Dia ketika ada yang salah baca gitu dan saya suruh ulang, gendis tuh ngeh gitu loh, ngeh bisa memperbaiki sendiri gitu. Kakak coba ulang, misalnya ada panjang pendek yang tertukar ya, atau mungkin ada dengung yang kurang lama dia miss gitu, dia lost di dengung. Saya suruh ulang di ayat tersebut, alhamdulillah sih bisa langsung memperbaiki gitu. Sekali ulang langsung bisa, alhamdulillah betul gitu. Itu kakak gendis ya untuk tahsinnya. Sejauh ini alhamdulillah nggak ada masalah. Meskipun awal-awal dulu sempat ini ya sinyal ya, karena sinyal aja sebenarnya. Kakak gendis tuh karena sinyal kadang keluar masuk lagi keluar masuk lagi. Tapi kalau untuk konsentrasinya bagus. Ketika sudah kelompok gendis baca ya gendis. Kemudian teman-teman yang lain, alhamdulillah sih fokusnya baik gitu. Untuk tahfiznya juga nggak ketinggalan. Tahfiznya juga alhamdulillah ngikutin terus, nggak pernah yang nggak hafal gitu, nggak pernah. Satu pertemuan tuh ada yang nggak hafal tuh nggak pernah sih kakak gendis, alhamdulillah sih hafal terus. Kan one day one ayat ya kalau kita ngikutin weekly. Meskipun saya pernah bilang ke anak-anak, kakak saya yakin ya seperti gendis atau teman-teman yang lain tuh pasti sudah lebih dari surah Al-Balad hafalannya, misalnya surah Al-Fajr atau surah Al-Wasiyah gitu. Saya sampaikan ke anak-anak, kakak kalau untuk di halakoh nggak apa-apa satu hari satu ayat ya, ngikutin yang lain biar sama. Tapi kalau untuk kakak hafalannya sudah lebih, nggak apa-apa lanjutkan terus sampai selesai juz 30. Saya beberapa kali bilang seperti itu, yang insya Allah nanti kan ketika sudah tuntas juz 30 bisa ikut pramunaqasyah tahfiz. Ya seperti itu harapannya. Tapi kalau untuk halakoh memang kita untuk saat ini untuk tahun ajaran pelajaran sekarang itu memang secara keseluruhan level atas maupun level bawah itu memang difokuskan untuk tahsin. Kita kejar tahsinnya dulu gitu. Kalau ketika bacanya sudah tartil, sudah bagus, makhrijul hurufnya bagus, insya Allah ketika tahfiz hafalan surah apapun, juz berapapun, insya Allah akan baik juga. Jadi imbasnya ke sana, tujuannya ke sana gitu. Jadi dikuatkan tahsinnya gitu. Kalau nilai yang PTS kemarin gimana Ustadz? Itu aku dapetnya di mana sih linknya rapot itu ya? Beda lagi, apa beda? Sama yang di Sarwalas. Jadi di Sarwalas kan ada NIS, ada nomor induk siswa, itu nanti bisa untuk passwordnya kalau nggak salah ya. NIS itu. Oke. Di situ berarti ada rapot ininya ya, rapot nilai ada tes kemarin ya, hakohnya ya. Oke, ya udah. Jadi tapi itu masih gabungan ya, gabungan pelajaran lain kan jadi satu rapot, termasuk Al-Quran tahsin, Al-Quran tahfiz itu ada nilainya juga tercantum di kolom. Aku belum buka sih soalnya belum sempat. Iya. Ini kan udah di share sama Mr. Fajar. Cuma di share-nya cuma di pelajaran aja, yang halakohnya kan enggak gitu kan. Jadi satu kok Bunda Gendis itu. Jadi satu nilainya, jadi satu ledger gitu, satu rapot. Oh ya udah, oke deh, nanti aku coba cek aja deh si gendis gitu. Iya. Ya udah sih Ustadz, alhamdulillah kalau emang gendis perkembangannya baik gitu. Alhamdulillah nggak ada masalah, akhlaknya pun baik, akhlaknya nggak pernah motong pembicaraan, terus nggak cuma memang kadang-kadang sih ini ya pernah nggak izin pas off kamera sih, itu aja Bunda Gendis. Pernah, tapi itu nggak tahu ya itu off kamera itu karena apa gitu, apa kalau ke toilet sih ya itu sih paling ya. Tapi kalau akhlaknya secara kepribadiannya sih bagus, saya lihat ya, nggak ada yang aneh-aneh lah, nggak ada yang macem-macem gitu, fokusnya bagus. Itu paling kadang-kadang off kamera aja gitu tanpa izin. Itu sih paling perlu mungkin diingatkan sedikit. Ya nanti saya ingetin lagi Ustaz. Biasanya kayak gini, kadang ada adiknya, dia tahu-tahu nempel ke adiknya gitu. Jadi off kamera ya. Gitu. Iya, namanya bocah ya. Sambil main. Oh sih, alhamdulillah. Iya, ya udah. Paling itu baik Bunda deh Ustaz, terima kasih. Semoga terjaga terus ya semangatnya kakak gitu. Insya Allah mudah-mudahan. Ya Ustaz, nanti semangati terus deh kakak gendisnya. Ya. Terima kasih Ustaz ya. Maaf tadi agak terlambat ya. Iya, nggak apa-apa Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya ini udah geser ke atas untuk mengalihkan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Masya Allah. Itu gaya apa itu, Fatan? Gemes banget. Ih, Fatan. Nih Fatan. Sini Fatan ikutan. Ya. Sini telepon Ustaz. Ya, gimana Bunda Fatan? Kabarnya sehat? Kakak, Bunda, keluarga yang di rumah sehat ya, insya Allah. Alhamdulillah sehat. Ya mau konsultasi sebenarnya cuma pengen tahu aja nggak ada masalahan yang sih sebenarnya kakak bagus sih penting Bunda gitu. Fatan. Alhamdulillah. Halo. Lumayan bagus ya Ustaz. Ya, alhamdulillah untuk perkembangan Fatan nih signifikan gitu ya, naik gitu untuk grafiknya ya, grafik perkembangan bacaan Al-Qur'annya, kemudian untuk hafalannya sih alhamdulillah sih stabil dan malah naik gitu. Meningkat ya dari kelancarannya. Kemudian ketelitian ketika membaca itu alhamdulillah Kakak Fatan bagus, Bunda Fatan. Ya Fatan ya? Ih, senyum-senyum Fatannya. Kebalik ya Ustadz ya? Habis anaknya dua orang yang balik aja. Gitu. Alhamdulillah untuk hafalannya kalau juga untuk bisa mengikuti, untuk tahsinnya juga baik, alhamdulillah. Tinggal dijaga saja Bunda Fatan untuk hafalannya, kan kadang-kadang kalau nggak muraja kan lupa ya. Jadi perlu dijaga, mungkin buatkan jadwal ya Fatan. Setiap ba'da sholat maghrib misalkan harus tadarus dulu, tilawah dulu. Harus tadarus tilawah ba'da maghrib. Jadi jangan megang handphone, jangan megang laptop, jangan megang buku-buku dulu. Tapi setelah sholat maghrib usahakan Al-Quran dulu atau juz amma yang dipegang gitu ya, yang dibaca, yang dibuka. Itu agar terjaga hafalannya. Ya. Baik. Kalau untuk levelnya setelah Al-Quran itu gharib. Terus kalau ini soalnya anaknya suka ngobrol gitu. Habis itu apa? Habis Al-Quran itu ini Kak, gharib Kak. Gharib, setelah gharib nanti tajwid ya. Gharib dulu. Yang teman-teman Fatan tuh ya, yang lain sudah naik gharib, itu gharib. Setelah gharib nanti tajwid. Setelah tajwid sudah selesai untuk tahsin di metode Umi. Setelah itu nanti fokus ke tahfiz, juz 30, juz 29, juz 1 gitu. Kalau di Citras ya gitu. Gitu. Ya, untuk habis gharib tajwid. Untuk gharib tajwid, terus setelah itu kan ikut para munakosyah ya, ikut program dari Umi pusat. Kemudian kalau sudah lulus munakosyah nanti diperbolehkan untuk fokus ke tahfiz saja. Jadi meningkat terus tahfiznya gitu, nambah-nambah hafalan gitu. Oke. Itu ya, Dek. Itu ya, Dek Fatan ya. Iya. Saya ingat banget pas kelas 1 dulu. Pas kelas 1 ya Fatan ya. Seneng banget gitu kalau udah tes jilid nih, Fatan udah siap belum? Siap gitu. Pas udah lulus tes jilid di Quran Center, waduh dia jingkrak, seneng banget. Saya masih ingat banget ya. Ada videonya kayaknya Bunda Fatan, pokoknya kadang-kadang anakku saya videoin, saya foto. Video lagi seneng banget, dia lagi girang gitu loh, naik jilid. Kakak seneng banget, seneng. Lucu gitu kadang-kadang kalau kadang saya iniin pipinya gitu. Saya kan gemes ya kalau sama anak-anak kecil. Ini aja Ustaz mau jembel nih pipinya Fatan. Mau nggak dijembel Ustaz pipinya? Tapi itu ompong giginya. Imut sih, imut. Tapi itu lagi ompong giginya ya. Coba giginya coba deh. Ompong. Ompong Fatannya. Jangan sering makan permen, es krim ya, dikurangin coklatnya juga. Nanti kalau ompong semua gimana tuh ya? Kalau ompong semua yang atas giginya nggak ada giginya gimana Fatan? Kalau baca Qur'annya nanti cadel. Auzubillah gitu ya. Jangan sampai ompong semua ya giginya ya. Mereka semuanya ompong sebenarnya. Mereka udah melewati ompongnya, sekarang udah ganti baru. Oh, ganti baru. Ini tinggal yang tengah-tengahnya. Mudah-mudahan cepat-cepat inilah tatap muka ya sekolahnya Kak. Ya, cepat-cepat ke sekolah.
Udah kangen nih sama anak-anak. Iya. Iya, mudah-mudahan meskipun sekali 2 kali seminggu nggak apa-apa lah, yang penting ada tatap mukanya belajarnya. Asli gitu kangen. Mudah-mudahan kalau nggak bulan depan Baik, semester Ustaz, 2 terima mudah-mudahan ada kabar baik dan bisa ke sekolah ya. Iya, iya, iya. Mm-mm. Makasih banyak, Ustaz. Iya. Dadah Fatan. Assalamualaikum. Udah lama nih gak ketemu Fatan ya. Lama gak tak jumpa. Ntar kalau ketemu saya inin pipinya ya. Baik, Assalamualaikum. Ya, Terima kasih. Waalaikumsalam. Dadah Fatan. Emang semangat ya belajarnya. Dan hafalannya terus Ya, tingkatkan terus. Meskipun di Ustaz kan masih Al-Balad, tapi kalau kakak sudah hafal Al-Fajr, Al-Ghosyah, Al-A'la, terus hafalin terus ya. Lanjut terus ya. Oke, itu aja dari Ustadz. Sampai jumpa lagi minggu depan, insya Allah. Iya. Senyumnya mana senyumnya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tapi backlight ya, senyumnya nggak ini, nggak denger.
Assalamualaikum. Ya, Bunda Kiki, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah keluarga. Iya, baik. Iya. Lagi di klinik soalnya deh. Oh gitu. Ya, Ustaz. Ya, Bunda Kiki sebentar ya. Tadi ada yang sudah nunggu agak lama. Nanti saya kabari lagi ya, sebentar. Oh gitu, ya udah. Oke, Ustaz. Sebentar, paling 5 menit lagi ya. Karena tadi udah ada yang terlewat gitu. Sebentar, telepon lagi. Oke. Ya, assalamualaikum. Ya Allah. Assalamualaikum. Ya, apa nih? Jadi ketiban-tiban terus apa teleponnya ya? Iya. Gak apa-apa Ustaz. Saya izin panggil abahnya Aisyah sebentar. Lagi di Al-Azhar ya, Bunda Aisyah? Iya. Saya di kampus, abahnya di rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya nih, ayah Bunda Aisyah? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, sehat semua insya Allah. Ya. Ustaz mana sehat ya? Alhamdulillah sehat selalu, olahraga terus. Iya, hebat goes sama bulu tangkis. Goes, bulu tangkis, lari ya. Iya, bener. Alhamdulillah. Saya yang deg-degan nih mau ketemu Ustaz Manhaj. Kenapa deg-degan? Allahu Akbar. Ustadz, sebelumnya kami mohon maaf. Aisyah 2 kali ya. Dua kali terlaporkan. Yang nggak terlaporkan mungkin juga ada. Gitu mungkin ya. sebelum-sebelumnya ya mungkin sempat ada gitu. Mungkin Ya, yang sebelum saya lapor, sebelumnya ada cuma saya nggak ngeh gitu. Makanya saya bilang yang terlaporkan 2, nggak tahu yang tidak terlaporkan gitu ya. Tapi sebelumnya kami mengucapkan pertama mohon maaf atas apa yang dilakukan Aisyah. Yang kedua kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih Ustadz Manhaj memberikan perhatian sehingga kami tahu gitu. Walaupun itu juga sudah jadi catatan kami gitu kan. Sudah sering diingatkan ya di rumah ya. Iya, sering karena ada lesnya juga dia ada kayak gitu kan, dan kita sudah ajak ngomong gitu ya. Adek kenapa gitu. Terus dia bilangnya ya aku bosen. Dia bilang gitu. Dia bosen dan memang saya juga sudah komunikasi dengan Miss Kiki. Aisyah ini sepertinya sudah berada pada kejenuhan tentang online ini. Jadi dia sampai ada momen yang dia nangis, malam-malam itu dia nangis, dia minta dia sekolah gitu. Jadi kayaknya udah bosen gitu. Nah, mohon maaf kalau agak berisik, kami sedang rapat. Nah, kemudian dia bosan, dia nangis dan dia guilty feeling banget Ustadz. Dia sampai dia bilang aku udah usaha untuk kontrol tapi masih susah, aku minta maaf. Dia udah seperti itu. Jadi ya insya Allah mudah-mudahan bisa jadi proses belajar buat Aisyah seperti itu. Insya Allah, saya juga yakin insya Allah anak-anak bisa ya untuk melewati hal tersebut gitu. Karena memang betul sih anak-anak sih gampang bosan, memang boring ya. Anak-anak tuh kalau udah sekolahnya ini kan online dan itu berjam-jam kan depan layar, pasti kan kalau cuma satu titik fokusnya kan dia pasti jenuh dan pasti pengen eksplorasi gitu, mengeksplorasi yang lain, hal baru atau pasti itu ya. Itu nggak apa-apa Bunda Aisyah. Jadi saya kemarin karena apa ya, tiba-tiba tuh nggak fokus kakak Aisyah. Yang waktu sebelumnya kan nggak bisa lanjutkan ayat. Ustadz yang mana, maaf tadi aku nggak ini gitu. Padahal kan mungkin dari yang dibuka Aisyah kan berbeda ya, bukan Zoom. Ketika sudah gilirannya Aisyah, ayo Aisyah lanjutkan ayatnya gitu. Ustadz sekarang halaman berapa gitu halamannya. Padahal kan saya udah kirim di WhatsApp ya halamannya sekian malamnya ya. Kadang-kadang malam kalau nggak sempat malam pagi. Hari ini pembelajaran hari ini tuh halaman sekian sampai sekian, kelompok Aisyah, kelompok yang lain juga gitu. Tapi Ustadz maaf tadi aku nggak dengar. Padahal kan suara saya udah kenceng nih misalkan tadi. Iya. Kadang-kadang ada ini ya apa alasnya. Tapi sih masih dimaklumi sih Bunda Aisyah, nggak apa-apa insya Allah. Asalkan nggak sampai yang gimana-gimana gitu ya. Kalau itu hanya fokus anak-anak aja. Tapi kalau untuk perkembangan Aisyah sih alhamdulillah baik ya, meskipun mungkin di samping fokus itu ini apa
ketelitian di harokat ya, Aisyah tuh. Kadang-kadang tuh Iya, fathah sama betul. fathah dhamma itu ketukar. Terus kalau enggak kasroh sama fathah, kadang tuh ketika baca Iya. ayat tertukar itu sih. Itu kan cukup Heeh. cukup jadi perhatian ya, apalagi kalau ketika nanti sudah Iya. saya daftarkan untuk tes Al-Qur'an, itu memang harus benar-benar gitu. Mm-mm. Jangan Iya, sampai loss gitu di harokat ya. Kadang-kadang selain Iya. harokat panjang pendek, tapi kalau dengung sih alhamdulillah nggak ada masalah. Dengungnya sudah bagus, Iya. stabil, tapi panjang pendeknya sama harokat kadang masih tertukar gitu. Jadi saya kemarin belum berani daftarkan dulu. Nanti deh mungkin Oh iya, seminggu, mungkin 1 pekan, 2 pekan lagi mungkin saya Zarin, Aisyah, Fatih kan yang belum ya. Itu insya Allah nanti nyusul aja, nggak apa-apa yang gelombang kedua gitu. Mm-mm. Gitu. Oh justru kalau untuk Aisyah kami berpikir mau diajakkan aja dulu Ustadz, ya Bah ya. Jadi memang tidak nggak apa-apa, nggak usah gorib dulu karena dari kita sendiri juga melihat dia bacaannya juga masih belum terlalu bagus lah ibaratnya gitu ya. Ya. Karena mungkin ibaratnya kelas 2 dan tahu-tahu udah Al-Qur'an gitu kan, mungkin buat Ya. dia juga masih butuh waktu lama. Jadi nggak apa-apa sih Ustadz buat Aisyah agak belakangan, insya Allah nggak apa-apa ya Bah ya. Iya. Karena kita udah sempat ngobrol gitu juga nggak apa-apa karena dia dal sama dot pun sering ketukar. Ya, Terus makhrajnya ya. tahan nun sukun sama nun tanwin itu suka masih main cepet aja. Terus yang tanda panjang dia suka masih kayak matobi'i aja gitu ya, masih cukup banyak lah catatannya buat Aisyah gitu. Tapi sejauh ini dari Ustadz sendiri tadi ya catatannya ya. Ya, fokusnya lebih perhatikan fokusnya, terus sama jangan tertukar, itu aja sih. Kalau untuk dengung mungkin pas giliran Aisyah baca, pas saya tunjuk dengungnya pas bagus gitu. Tapi kalau mungkin di rumah kan lebih banyak baca Qur'annya ya. Nah, itu mungkin lebih kena lagi tuh. Iya. Ya memang insya Allah kami udah bilang kalau kuncinya lancar itu adalah latihan. Jadi harus sering insya Allah sih tilawah ya. Dia sudah ngeplot sendiri. Misalnya abis asar 1 halaman ngaji, 1 halaman wakof ibtida. Terus abis maghrib 1 halaman lagi. Isya juga gitu. Jadi minimal sehari itu 3 halaman ngaji sama 3 halaman wakof ibtida gitu. Alhamdulillah sudah bagus. Nah, biasanya di weekend itu kita agak kejar gitu kan. Ayo deh, mumpung weekend kan gak ada sekolah, jadi kadang bisa sampai 5 halaman gitu. Ngaji ataupun wakaf ibtidanya gitu. Cuma memang ya masih harus banyak latihan lah gitu. Betul. Ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah proses ya, Bunda Aisyah berproses. Iya, insya Allah Ustaz. Insya Allah. Dari Abah ada Abah? Ada lagi ayah? Iya sih, insya Allah cukup sih. Sudah disampaikan semua. Terwakili sama nih sehati gitu kan ya. Kita udah ngobrol duluan gitu kan, udah ngobrol nanti mau ngomong ini sama Ustaz Manhaj. Oh ya, terus dia ini kalau misalnya ada VN itu emang dia suka bikin malam dulu Ustaz sebelum tidur kan. Dia bikin malam, jadi dia hafalin terus dia bikin malam terus dia bilang kirimnya pas subuh ya. jadi dia suka cepat ya, kadang-kadang pertama ya. Oh ini pertama gitu kan. Iya, jadi makanya cepet banget. Saya bilang, Dek, kata Ustaz kan jam 7 nggak apa-apa kata dia gitu, kirim aja. Jadi mau tidur memang udah hafalan, terus direkam, habis direkam dia minta saya kirim pagi. Udah Ibu kirim tadi jam 6 gitu kan. Terus nanti dia ngelihat dia nomor berapa gitu. Ya kedua, tapi yang 1 dia senang banget. Iya. Gitu. Insya Allah dia semangat ya anaknya, cuma memang ya harus banyak latihan gitu. Ya, alhamdulillah. Itu lagi Ustadz, mohon maaf Ustadz kalau mau menyampaikan saran dan kritik aja terkait tadi yang disampaikan Ibi mengenai tugas. Kalau bisa tugas voice note atau tugas untuk besoknya mohon jangan terlalu malam Ustadz ngirimnya. Oh gitu ya. Kadang pernah paling sekali 2 kali ya, pernah saya kadang ya pernah. Iya, kadang kalau udah lewat jam 7 lewat isya atau jam 8, kadang pernah jam 9 Ustadz kirim. Pernah tidur ngantuk katanya. Kalau besok udah jadi kejar-kejaran sama sekolah deh. Oh gitu, jadi nggak jadi pertama ya kalau misalkan saya telat ingin. Ini yang dikejar Aisyah nih kayaknya. Kalau untuk hafalan sih kan ada acuan ya, karena alhamdulillah nih yang kalau dikirimin hari Sabtu itu lumayan membantu.
Ustadz. Jadi kan Ustadz udah kirim kan rencana pembelajaran sepekan itu di hari Sabtu kan ya. Iya, Itu alhamdulillah sangat membantu. Jadi kita udah bisa, dek besok ayat segini gitu. Nah cuma mungkin kalau yang ini halaman itu loh Ustadz, halaman halaman. lanjutan yang mau baca. Oh iya, Jadi kan kita kan nggak tahu mereka baca tuh sampai halaman berapa. Nah sekarang yang sedang kami coba, jadi Aisyah habis subuh itu ngaji yang mau dibaca nanti sama Ustadz gitu loh. Oh iya, Jadi dia ada tilawah sendiri, tapi kalau hari sekolah habis subuh itu dia harus ngaji yang nanti mau dibaca gitu. Jadi ketika nanti dia baca sama Ustadz, dia udah tahu lah gitu. Ya, Jadi baik. paling minta itu aja sih. Jadi kita tahu sampai ayat berapa bestnya di mana gitu. Walaupun dia juga nandain, cuma kadang-kadang tandanya hilang lah, jatuh lah gitu. Ada aja ya. Gitu sih. Ya, insya Allah itu paling kalau saya sempat sesekali itu ngirim kemalaman itu karena apa ya, kadang ada pengajian dulu atau apa gitu. Kadang-kadang itu tapi kalau untuk tapi sebenarnya dari pertemuan yang sebelumnya ini sudah ketahuan. Oh, kalau pertemuan kemarin misalkan katakanlah Rabu ya kan, kemarin terakhir Kamis ya pembelajaran. Misalkan Rabu itu sampai ayat ini berarti otomatis udah lanjutannya ini gitu, otomatis kebaca gitu loh. Kalau otomatis ya. Nanti saya ngirimnya nggak jauh dari halaman itu. Mungkin apakah masih di halaman 12? Kalau misalkan halaman 12 baru setengah halaman ya. Mungkin langsung ke 13. Paling nggak jauh dari situ sih insya Allah. Insya Allah nanti mungkin mudah-mudahan bisa lebih. Paling sambungan ayatnya. Ya, dia tandain, dia punya post-it. Dia punya post-it, dia tandain. Cuma kadang misalnya habis subuh saya bilang, ntar kita baca apa? Ya, post-itnya mana ya? Jatuh, hilang ya sudah kayak gitu. Iya, alhamdulillah. Gitu. Mudah-mudahan semangatnya terjaga terus ya, semangatnya abangnya, kakak Kahlef, terus Aisyah. Amin. Insya Allah Ustaz, mohon bimbingannya selalu. Insya Allah. Barokallah Bunda Aisyah. Amin. Ada yang telepon lagi nih Bunda Aisyah. Ada yang sudah telepon lagi video call. Iya, Ustaz, kami pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Afwan Bunda Kivi ya. Maaf tadi jadi ada orang tua murid yang dari jam 2 lewat sedikit itu sebenarnya harusnya udah jadwalnya, tapi ketiban-tiban terus sama yang lain. Ketimpa telepon gitu sama yang lain. Jadi sudah ada 5 kali telepon mungkin ya. Lebih. Ya. Ya, gimana Bunda Kivi? Insya Allah semuanya sehat ya, baik semuanya sekeluarga. Alhamdulillah. Ustaz sehat ya keluarga. Alhamdulillah sehat juga. Saya sendirian. Soalnya suami saya kan lagi ngantor, saya juga lagi ngantor, jadi nggak barengan. Nggak bareng Kivi ya? Kivi di rumah ya berarti? Nggak bareng Kivi juga. Nggak apa-apa. Di rumah soalnya Ustaz. Ya nggak apa-apa, nanti mungkin bisa disampaikan ke kakak. Ada yang mau ditanyakan atau mungkin perlu saya jelaskan nih Bunda Kivi terkait perkembangan kakak atau terkait hal lain mungkin? Hari kan bagi rapot juga ya Ustaz sama Mr. Sofian. Ya. Udah ada hasil tahsin sama tahfiz ya. Sudah keluar nilainya ya. Kalau yang tahsin kan sebentar saya nyontek dulu lupa. Boleh. Mana ya? Kalau yang tahsin tuh BSH, kalau yang tahfiz BSB. Ya. Tahsin itu yang ngaji ya? Ya, kalau tahsin baca buku Umi itu tahsin. Oh ya, baca buku. Kalau tahfiz surah An-Nas, Al-Falaq itu ya. Oh iya. Iya Ustaz, udah segitu aja. Ya alhamdulillah, makasih Ustaz penilaiannya. Alhamdulillah bagus ya nilai kakak Kivi bagus. Karena kan tertinggi kalau untuk Al-Qur'an 90 memang standar sekolah ya. 90 itu sudah tertinggi. Mungkin kalau di pelajaran lain ada sampai 100. Kalau Al-Qur'an 90 memang baik tahsin maupun tahfiz. Untuk perkembangannya kakak Kivi alhamdulillah
nggak ada permasalahan ya Bunda Kivi. Jadi dari awal pertemuan sama saya halakoh di bulan Juli lalu ya sampai terakhir kemarin ya tanggal 7 Oktober itu alhamdulillah sih dari segi tahsinnya maupun tahfiznya kakak nggak pernah ketinggalan gitu. Bisa mengikuti. Mungkin awal-awal ketika dulu saya ingat masih Umi jilid 3 itu pernah agak ada kendala sedikit di bacaan halaman tertentu ya terkait panjang pendeknya. Tapi alhamdulillah sih setelah saya suruh kakak untuk dengarkan rekaman saya, kemudian saya contohkan cara bacanya ketika halakoh di Zoom itu, alhamdulillah sih kakak bisa ngikutin dan sampai sekarang baik ya tahsinnya, alhamdulillah. Cukup teliti panjang pendek meskipun pernah ketika sesekali baca itu pernah sempat salah, kakak ulangi lagi, baca ulang dan dia ngeh, Kivi itu ngeh kalau dia tuh baca yang salah tadi di mana, dia bisa memperbaiki, alhamdulillah sih kakak ya nggak ada masalah. Untuk tertibnya juga baik, tertibnya meskipun terkadang ada adiknya, dia mangku adiknya gitu. Kadang-kadang itu pas Zoom itu dia udah selesai baca nih, tapi masih estafet bacanya gitu. Dia kadang masih main sama adiknya, kadang itulah. Tapi ketika sudah giliran Kivi baca sih fokus, alhamdulillah fokusnya bagus. Oke. Itu. Iya Ustaz, soalnya kan maksudnya kan baru SD ini kan masuk yang sekolahnya ada ngaji, biasanya kan cuma ngaji manggil guru aja gitu. Sekarang kan yang benar-benar ngaji tiap hari gitu. Jadi, ya alhamdulillah. Ya, belajar ngejar juga sih Ustadz, alhamdulillah. Soalnya kalau yang guru ngaji di rumah dia pakai metodenya tilawati. Tilawati, memang hampir mirip ya tilawati. Tapi kalau tilawati tiga titik gitu, ada rendah, sedang, tinggi gitu. Kalau di Umi hanya 2, rendah tinggi gitu. Tilawati sama Umi sebenarnya hampir sama untuk nagomnya, untuk apa ya aliran nadanya itu alirannya sama, ros ya, aliran ros sama kayak Umi. Cuma kalau Umi 2 silabe, kalau tilawati 3 silabe gitu ibaratnya. Gitu aja sih. Tapi secara ininya sama insya Allah. Oke Ustadz. Nanti berarti dari Umi 4 sampai Umi 6 ya Ustadz? Umi 4 sampai 6 tuntas. Nanti setelah Umi 6 akan dites Umi 6-nya untuk naik ke Al-Quran. Nanti setelah Al-Quran ada lagi 2 jilid lagi. Setelah itu tuntas untuk materi tartilnya, tahsinnya. Baru setelah itu lanjut ke tahfiz, fokus tahfiz. Juz 30, juz 29, juz 1 gitu. Oh gitu. Oke Ustadz. Ya. Ya bimbingannya terus Ustadz. Ya insya Allah bundanya juga nih ya ikut halakoh, mudah-mudahan bisa nggak ketinggalan sama Kivi nih kejar-kejaran ya. Saya juga aja lagi sama Ustadz Misbah hari ini. Siang ini. Ya. Ya udah. Makasih Ustadz Manhan. Ya, semoga berkah manfaat. Ya, assalamualaikum. Ibu nggak makan, Bu? Belum nih, masih ada, Bu.